Halo guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Nope, film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang kakak beradik yang tinggal di daerah terpencil dan mengalami kejadian aneh. Suatu hari, mereka melihat sesuatu di langit. Awalnya mereka menduga itu adalah UFO, dan mereka berusaha untuk merekamnya dengan tujuan menjadi kaya dan terkenal. Namun itu nggak semudah yang mereka pikirkan. Setiap sesuatu itu muncul, semua yang berhubungan dengan listrik mati. Bahkan HP juga, dan sesuatu itu ternyata bukan UFO, melainkan makhluk raksasa mengerikan yang mengancam nyawa mereka. Daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Cerita bermula di peternakan kuda Haywood yang terletak di daerah Agua Dulce, California. Hari itu, Oje dan ayahnya seperti biasa melakukan rutinitas mereka sehari-hari, yaitu mengurus dan melatih kuda untuk dipakai dalam pembuatan film. Saat ini, ayah Oje sedang melatih kuda bernama Ghost. Jika penampilan mereka bagus, masalah mereka akan beres. Dan mereka nggak perlu lagi menjual kuda. Adik Oje yang seharusnya udah datang untuk bantu-bantu belum datang juga. Saat Oje mau menelponnya, tiba-tiba HP-nya mati. Dan terdengar suara aneh di langit, disusul dengan berjatuhannya benda-benda dari langit. Oje segera menolong ayahnya yang berlumuran darah dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun mereka sampai di rumah sakit dan dokter segera menolong ayah Oje, tapi luka ayah Oje terlalu parah dan dia meninggal. Menurut dokter, dia tertimpa baling-baling pesawat. 6 bulan berlalu, karena reputasi ayah Oje, kuda Haywood Ranch dipakai dalam pembuatan iklan. Oje menggantikan ayahnya mengurus peternakan dan melatih kuda dibantu adiknya. Yang lebih pintar ngomong dibanding Oje memberikan perkenalan singkat tentang Haywood Ranch, yang merupakan satu-satunya peternakan kuda milik kulit hitam di Hollywood, dan dari zaman kakek buyutnya, keluarga Haywood udah melatih kuda. Juga memberitahu prosedur keamanan agar syuting berjalan dengan lancar. Setelah itu mereka latihan dulu sebelum syuting. Namun seorang kru film membuat kuda yang bernama Lucky marah. Kejadian itu membuat Oje kesal. Dia takut itu akan menjadi masalah. Dan benar aja, dia nggak jadi dikontrak. Padahal dia sedang benar-benar membutuhkan uang. Oje pun kembali ke peternakan dan ikut dengannya. Dia mau mengambil beberapa barang miliknya. Besok dia langsung pergi lagi. Selama ini dia memang tinggal bareng temennya. Karena benar-benar membutuhkan uang, Oje mampir dulu ke Jupiter Glen, taman hiburan yang belum lama ini dibuka. Dia mau menjual laki kudanya ke pemilik taman Jupiter yang biasa dipanggil Cup. Udah 10 kuda dia jual. OJ, thanks for coming up. So, same deal ya? 11.5? Setelah transaksi kuda beres, mereka pun kembali ke peternakan. Malam itu mereka bersantai sambil mengobrol. Saat itu, melihat Ghost ada di arena. Oje pun langsung menyusulnya. Ghost tampak aneh, dia memandang terus ke arah awan. Namun, Oje nggak melihat sesuatu yang aneh selain awan gelap. Tiba-tiba, Ghost lari seperti ada yang membuatnya takut. Oje pun mengikuti jejaknya yang menuntunnya ke lahan milik Cup. Saat Oje mau mencari Ghost, keanehan terjadi. Lampu di rumah Cup untuk sesaat mati, dan terdengar suara aneh di langit. Suara itu mengarah ke rumahnya, dan listrik di rumahnya juga untuk sesaat mati. Oje terus mengikuti suara itu, dan dia melihat sesuatu berkelebat sebelum menghilang di balik awan. Dia langsung pulang dan memeriksa CCTV. Tapi kamera CCTV juga untuk sesaat mati, dan sesuatu yang dia lihat nggak terekam. Penasaran bertanya, sebenarnya apa yang Oje lihat? Tapi Oje sendiri nggak yakin apa yang dia lihat. Yang pasti, itu besar, sangat cepat, dan terlalu senyap untuk pesawat. Kakak beradik itu pun memikirkan hal yang sama, mungkin itu adalah UFO.
Besoknya, mereka membeli kamera CCTV yang punya baterai cadangan. Jika mereka bisa merekam UFO, mereka bisa dapat uang banyak dan menjadi terkenal. Karena itu misi rahasia, mereka menolak jasa pemasangan. Tapi karena pegawai toko bernama Angel bilang mereka nggak akan bisa memasangnya sendiri, akhirnya mereka menerima jasa pemasangan. Yeah, not realize you guys are this far out. Angel pun ke rumah mereka untuk memasang CCTV. Karena pemasangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, M pergi dengan alasan mau membeli sesuatu. Angel pun memasang CCTV. Dia heran karena OJ minta semua kamera menghadap ke atas. Dan itu membuatnya curiga kakak beradik itu mau merekam UFO. Untuk memastikan dugaannya, dia memancing OJ dengan membicarakan masalah UFO. Pengetahuannya tentang UFO ternyata cukup luas. Tapi OJ nggak terpancing, dia hanya menanggapi seadanya. Saat itu, M memanggil mereka dan minta mereka membantunya menurunkan patung kuda yang dia ambil dari Taman Jupiter. Dia mau menggunakan patung itu sebagai umpan. Tanpa M duga, yang punya patung datang. See? OJ, we good. Jup agak curiga melihat patung kuda itu mirip dengan patung miliknya. Tapi dia nggak punya bukti dan balik ke tujuan awal kedatangannya. Yaitu untuk mengantarkan undangan ke pembukaan acara barunya yang akan diadakan pada hari Jumat jam 5 sore. Should I do it? Yeah, do it. Angel akhirnya selesai memasang CCTV. Karena penasaran, sebelum pergi dia bertanya apa yang sebenarnya mau mereka rekam. Tapi mereka hanya menjawab, You'll know soon enough. malam pun tiba, M udah tidur, sementara OJ masih beres-beres. Saat itu dia mendengar ringkikan kuda. OJ pun segera memeriksanya, karena nggak ada yang aneh, dia mematikan lampu dan mau balik lagi. Tapi tiba-tiba, lampu kembali menyala dan dia melihat sosok aneh. OJ pun membuka kamera untuk merekamnya, tapi dia takut. Nope. Fuck this shit. Ternyata itu cuma anak-anak Jup. Mereka melepaskan kuda bernama Clover untuk membalas M yang telah mengambil patung kuda milik mereka. OJ pun mencari Clover, sedangkan M iseng memeriksa CCTV dan sesuatu mengagetkannya. Ternyata itu cuma belalang. Saat M mau kembali tidur, Angel menelpon. Dia memberitahu bahwa ada serangga menutupi kamera A. Rupanya dia ikut memantau saking penasarannya. Saat itu, kamera B tiba-tiba mati. Sementara itu, OJ berhasil menemukan Clover. Tapi saat mau membawanya kembali, tiba-tiba Clover lari seperti ketakutan. OJ merasa ada sesuatu di balik awan, begitu juga M. OJ! It's in the cloud! Run, OJ! Run! OJ pun langsung lari bersembunyi dan dia melihat sesuatu keluar dari balik awan. Saat itu HP tiba-tiba mati. Tapi kamera A masih menyala. Mengetahui itu, M mencoba mengusir belalang yang menutupi kamera. Saat itu, sesuatu itu menyedot Clover. Setelah itu kembali menghilang di balik awan. OJ langsung memeriksa rekaman CCTV, tapi M udah nggak peduli. Kejadian tadi membuatnya sangat takut. Dia mengajak OJ pergi ke rumah temannya atau kemanapun dia nggak peduli. Namun OJ menolak, dia nggak bisa meninggalkan peternakan. Akhirnya M nggak jadi pergi. Besoknya dia menghubungi Andrew Hall, seorang kameramen yang cukup terkenal karena bisa merekam sesuatu yang mustahil. M mengajaknya bekerja sama membuat proyek film dokumenter yang sedang dia garap. Ada sesuatu yang aneh di Agua Dolce, dan mungkin hanya Antler yang bisa merekamnya. Tapi Antler menolak, dia nggak percaya dan nggak mau buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak jelas. Saat itu Angel datang. Dia mau memastikan keanehan yang dia lihat, dan setelah memastikannya, dia menunjukkan rekaman CCTV, di mana dalam rekaman itu, ada satu awan yang nggak bergerak sama sekali, dan itu terjadi sejak dia memasang kamera. Bisa jadi ada kapal alien yang bersembunyi di balik awan itu, tapi OJ nggak yakin.
What if it's not a ship? Akhirnya, mereka bekerja sama untuk merekam sesuatu itu, dan Angel menyiapkan kamera agar tahan terhadap badai. Saat itu, OJ menemukan brosur undangan yang tempo hari Cuk bawa, dan langsung pergi ke acara itu untuk mengambil Lucky. Entah kenapa, firasatnya mengatakan Lucky dalam bahaya. Sementara itu di Jupiter Clam, pembukaan acara baru aja dimulai. Cuk memberikan sambutan dan menjelaskan kepada para tamu undangan bahwa 1 jam lagi mereka akan menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, yang selama 6 bulan ini dia dan keluarganya saksikan setiap Jumat sore. Itu bermula saat dia sedang menjinakkan kudanya tepat di tempat di mana dia dan para undangan saat ini berada. Saat itu jam 6 sore dan kabut sangat tebal, sampai dia hampir nggak bisa melihat tangannya sendiri. Tiba-tiba piring terbang muncul dari balik awan dan kudanya masuk ke dalamnya. Setelah mengatakan itu, Cuk menyiapkan Lucky. Sepertinya dia mau menggunakannya sebagai tumpal. Sambil menunggu piring terbang itu keluar, anak-anaknya akan melakukan pertunjukan, tapi tiba-tiba Cuk minta semua tamu untuk tenang. Sepertinya itu muncul lebih cepat dari dugaannya. Semua terkesima melihat sesuatu yang muncul dan tersedot. Setelah menyadari bahwa sesuatu itu bukanlah piring terbang melainkan seekor binatang dan mereka masuk ke dalam perutnya, semua udah terlambat. Beberapa saat kemudian, OJ tiba di Taman Jupiter dan suasana sangat sunyi. Nggak ada satupun orang yang terlihat, hanya ada Lucky yang masih ada di dalam kandangnya. Saat OJ mau mengambilnya, makhluk itu datang dan menyerangnya. Sementara itu, Angel akhirnya selesai membereskan kamera. Dia pamitan untuk pulang, dan besok dia akan datang lagi. Di waktu yang sama, OJ tersadar dari pingsannya, dan dia bergegas untuk pulang. Dia memberitahu M bahwa dugaannya ternyata benar, sesuatu itu bukan kapal. Itu adalah binatang. Dan dia memakan semua orang di Jupiter Clams. Tiba-tiba komunikasi terputus. Angel yang baru aja berangkat, mobilnya tiba-tiba mati. Dan dia melihat makhluk itu. Angel pun balik lagi dan memberitahu M bahwa mereka dalam masalah. Sesaat kemudian, terdengar suara aneh di langit. Itu tepat di atas mereka. Mereka bingung suara mengerikan apa yang mereka dengar. Tapi itu seperti suara teriakan orang minta tolong. Sesaat setelah suara itu berhenti, benda-benda berjatuhan dari langit. Lalu rumah diguyur cairan kental berwarna merah darah. Dan ternyata makhluk itu memang berada tepat di atas rumah. Dia baru aja mencerna apa yang ada di dalam perutnya dan membuang barang-barang yang gak bisa dia cerna. Saat itu OJ tiba di rumah dan mobilnya tiba-tiba mati. OJ tahu makhluk itu pasti ada di dekatnya. OJ pun gak mau cari penyakit dan dia diam di dalam mobil menunggu makhluk itu pergi. Saat pagi menjelang, barulah makhluk itu pergi. OJ yang ketiduran terbangun dan lanjut menuju ke rumah. Melihat M dan Angel ada di dalam rumah, dia pindah ke mobil Angel yang masih menyala dan minta mereka segera ke mobil. Tapi makhluk itu datang lagi. OJ ingat dengan Lucky yang menjadi marah saat ada orang yang melihat matanya dan dia langsung menunduk. Mungkin makhluk itu juga sama dengan kuda. Untunglah dugaannya benar, makhluk itu hanya melewatinya. Setelah makhluk itu pergi, M dan Angel langsung berlari ke arah mobil dan mereka pun langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Untuk sementara, mereka diam di rumah Angel. Malamnya, media memberitakan tentang hilangnya 40 orang secara misterius di Taman Jupiter. Jelas ada sesuatu yang aneh di Agua Dolce, dan Antler mendengar berita itu. Sementara OJ dan yang lain sedang makan di sebuah restoran. Tiba-tiba OJ membicarakan makhluk itu, membuat selera makan yang lain jadi hilang.
Dia rasa makhluk itu nggak akan memangsa mereka jika mereka menundukkan kepala. Dan dengan mengetahui hal itu, mereka bisa merekamnya dengan selamat. Namun, Angel nggak mau lagi berurusan dengan makhluk itu, begitu juga M. Tapi, Angel tetap berniat pulang, banyak hal yang harus dia kerjakan. Saat M bimbang, ada pesan masuk. Paginya, OJ, M, dan Angel kembali ke peternakan. Rupanya yang tadi malam mengirim pesan ke M itu Antler. Dia menerima tawaran M untuk bekerja sama. Antler juga menyadari ada awan yang gak bergerak sedikit pun, dan ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dia menanyakan cara untuk melihatnya, dan mereka pun mendiskusikan hal itu. Makhluk itu jelas nggak suka kuda palsu dan bendera, karena itu nyangkut di tenggorokannya dan melukainya. Namun, OJ nggak setuju menggunakan kuda asli sebagai umpan. Dia sendiri yang akan memancing makhluk itu keluar. Semua sepakat, dan Antler minta OJ memancing makhluk itu ke tempat yang dia tentukan. Sedangkan dia akan standby di bukit untuk merekam makhluk itu. Dia akan menggunakan kamera tanpa listrik buatannya. Mereka pun mulai melakukan persiapan untuk melaksanakan misi itu. M membuat orang-orangan balon untuk mendeteksi kehadiran makhluk itu. Jika makhluk itu datang, balon itu akan kempes. Mereka menyiapkan itu dalam 2 hari sebelum orang lain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Agua Dolce, dan mulai berdatangan untuk merekam makhluk itu. Jika itu terjadi, maka kesempatan mereka untuk mendapatkan uang banyak dan terkenal hilang sudah. 2 hari kemudian, semua persiapan telah selesai dan mereka pun memulai misi mereka. Masing-masing bersiap melakukan tugasnya. Antler dan Angel siaga di bukit dengan kamera masing-masing. Dan M tetap di rumah memantau CCTV. How exquisitely stupid is that? Balon pun diaktifkan dan OJ berangkat ke tempat yang direncanakan untuk memancing makhluk itu keluar. Namun, saat itu ada gangguan tak terduga. Seseorang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ke tempat mereka memancing makhluk itu keluar. Rupanya, orang itu adalah wartawan dari stasiun TV. Dia mau mencari tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang menghilang di Taman Jupiter. M berusaha mencegah pria itu melanjutkan perjalanannya, tapi dia nggak peduli. Akibatnya, pria itu terjungkal seperti menabrak sesuatu. OJ segera memeriksa keadaan pria itu, meskipun yang lain melarangnya. Saat itu, komunikasi terputus, tanda kehadiran makhluk itu. Angel, come on, we gotta reload. It's here. OJ buru-buru menolong pria itu, tapi makhluk itu datang, dan terpaksa dia meninggalkannya. Saat makhluk itu pergi, OJ memakai tudungnya yang ada gambar mata untuk memancing makhluk itu. Dan makhluk itu pun mengejarnya. OJ berhasil selamat dan misi pun sukses. Semua sangat gembira, karena Antler pasti telah merekam semuanya. Namun Antler mendadak bertingkah aneh dan mengatakan sesuatu yang gak jelas. Setelah itu dia naik ke bukit membawa kamera. Semua bingung dengan apa yang akan dia lakukan dan berusaha mencegahnya. Namun Antler sama sekali gak merespon. Dia menunggu makhluk itu datang dan akhirnya makhluk itu menyedotnya. Kemudian makhluk itu menyerang yang lain. Beruntung Angel dan M selamat. Melihat makhluk itu datang lagi ke arahnya, Angel buru-buru melilitkan kawat berduri ke tubuhnya, membuat makhluk itu melepehkannya setelah menelannya. Saat itu, makhluk itu mengalami transformasi dan perlahan mendekati M. Melihat M dalam bahaya, OJ memancing makhluk itu. Saat makhluk itu mau menelan OJ, motor akhirnya menyala.
M langsung memacu motornya menuju ke Taman Jupiter, dan makhluk itu mengejarnya. Setelah tiba, M langsung melepaskan boneka balon raksasa untuk memancing makhluk itu. Dan itu akan menyakiti makhluk itu jika dia menelannya. Setelah itu, dia mengambil koin-koin yang berserakan untuk menggunakan foto sumur kedip. Sesuai rencana, makhluk itu mengejar boneka balon dan memakannya. Setelah itu, dia melesat dan kembali ke bentuk aslinya. Saat makhluk itu mencerna balon, dia meledak. Beberapa saat kemudian, wartawan berdatangan ke tempat itu. Saat itu, M melihat sesuatu yang membuatnya sangat lega. Ternyata, OJ belum mati, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.